Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi saudara. Gimana? Hari ini cuacanya dingin ya saudara. Oke. Namun begitu hari ini adalah hari yang terbaik. Oke? Oke. Untuk menghilangkan rasa dingin kita bagi berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian hari yang
berbangkit berdiri, kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Mau selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Sudah Engkau adalah layak puji Tuhan. Yesus, ku tinggalkan
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau sudah menjamah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layaklah kami anak-anak-Mu yang sebentar akan melayani Engkau, yang memimpin pujian, pemain musik, singer, multimedia. Semuanya Tuhan, sekecil apapun pelayanan kami, itu sangat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat. Haleluya. Jemaat sehat ya jemaat. Haleluya. Di tengah cuaca yang pagi dingin, siang panas, malam sumuk, tapi puji Tuhan sampai hari ini kita masih diberikan berkat kesehatan sama Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita boleh datang ke tempat ini, ya, melepaskan dulu segala cuaca-cuaca yang ada. Kita dinginkan di rumah Tuhan ya. Haleluya. Oke, kita akan membawakan lagu-lagu yang semangat supaya kita walaupun situasinya seperti apa kita tetap semangat. Ya, saya ajak cuma untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian tiba saatnya. Saatnya
lihat ini lagu selanjutnya. ini masa, kalau dunia bilang masa susah ya, tapi saya percaya dulu ada di kitab dikatakan ada yang di saat susah tapi menanam, kemudian Tuhan jadi 100 kali lipat.
kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya berikan ruang kesaksian buat saudara jemaat yang mau bersaksi. Silakan, ada? Butuhin mungkin? Bersaksi tidak? Oke, kita lanjutkan pujian.
Santoso. Saya itu teringat terus ya, saudara, betapa Tuhan itu bisa membuka jalan untuk segala hal yang mungkin bagi kita sudah hopeless atau sudah menyerahlah sama Tuhan. Ternyata ketika kita menurut sama Tuhan, berserah sama Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Ya, seperti juga firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku ya Tuhan. Ya. Terang bagi mataku dan bagi jalanku juga. Terkadang hidup ini karena terlalu banyak kecemasan, terlalu banyak melihat keadaan dunia, kita seringkali lupa akan firman Tuhan, lupa bahwa Tuhanlah yang akan membuka jalan. Oke. Kita imani bahwa setiap apapun masalah kita, setiap apapun pergumulan kita, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita dibukakan jalan-jalan untuk segala persoalan hidup kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dan akan dalam pujian selalu ada jalan.
hadirat-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Hidup kami menyenangkan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan kirimkan untuk memberkati kami dengan perkataan-perkataan firman. Kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah ya Roh Kudus melalui hamba-Mu Tuhan, untuk disampaikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu diberkati, kami rindu ditegur dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami makin dekat, makin melekat kepada Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, Engkau memimpin hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kasih Tuhan. Selamat datang kepada Pak Rio. Puji Tuhan, nanti akan memperkenalkan diri. Puji Tuhan, monggo. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Ada semangat sukacita di rumah Tuhan ya. Yes. Ya, izinkan saya perkenalkan diri. Kalau nggak kenal katanya nggak saya gitu ya. Nanti tiba-tiba dirasanya ini sopo, gede, ireng, ngatut, nangarep itu sopo gitu ya. Jadi nama saya Rio Hutagalung. Dan karena marganya Hutagalung udah jelas ketahuan bahwa saya orang keraton. Jadi fotonya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Biar mempertegas aja gitu ya. Keraton Batak gitu ya. Saya dikaruniai 2 orang anak dan saya punya 1 orang istri. Istri saya nggak bisa hadir karena ada pelayanan juga di sana. Kami sama-sama melayani di GKBBMDC Satelit Serpong di Jakarta, Tangerang ya. Jadi kesini kalau bukan karena Pastor Hoho, ini gembala saudara luar biasa sekali, baik sekali, orang yang luar biasa, cinta Tuhan. Dan ya, saya nggak akan berlama-lama, saya akan dikasih temanya adalah percaya mukjizat Tuhan terjadi di tempat ini gitu ya. Baik, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa sama Tuhan. Bapak Surgawi, kami ucap syukur buat satu hari lagi Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, bahwa firman yang Engkau sampaikan ini adalah firman yang hidup. Biar setiap kami mengimani firman-Mu Tuhan, bukan cuma mendengar. Kami bukan cuma mendengar dan paham firman-Mu, tapi kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Bapak, urapi hamba-Mu yang gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar sembunyikan hamba-Mu di balik salib kudus-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu melihat hanya firman-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu Light in the Night. Light in the Night atau diartikan sebagai cahaya dalam malam, gitu ya. Kenapa sih saya bawa tema ini? Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara, satu kali saya saat mengunjungi jemaat di Serpong gitu ya, ada jemaat yang minta didoakan, saya datang ke rumahnya saudara. Dan saya ini sebenarnya pecinta hewan, jujur saya pecinta hewan. Tapi di rumahnya itu ada banyak sekali anjing. Terus tiba-tiba saya duduk, dan ironisnya, walaupun saya ini pecinta hewan, saya itu tiba-tiba sesak saudara, karena saya punya alergi bulu.
Ironis banget. Suka sama anjing, saya juga punya anjing, tapi saya alergi bulu. Sampai satu kali ketika saya lagi di dalam rumahnya gitu ya, anjingnya tuh ada 4. Saya jadi, aduh, kok sesek gitu. Kalau batuk-batuk di sini nggak enak gitu kan. Saya izin dulu. Saya boleh nggak izin keluar sebentar? Oh ya silakan Pak. Oh saya keluar, saudara. Saya keluar, saya berjalan di halaman depan rumahnya gitu ya. Di situ suasananya sangat gelap, saudara. Gelap sekali. Malam, gelap, jalanan, kayaknya lampu tuh minim sekali. Yang ada cuma beberapa pohon-pohon tinggi di kanan kiri gitu. Nah, ketika saya merasa kok serem gitu ya. Kok spooky rasanya gitu, kok gelap gitu. Bukan takut hantu, saudara. Cuma karena itu ada beberapa pohon, ada beberapa semak-semak di situ, saya mikir gitu. Loh, bisa aja ya, di situ ada binatang buas atau ular atau apa gitu kan. Kan agak serem gitu. Nah terus hati kecil saya bilang gini, kamu tahu nggak apa yang bikin kamu merasa takut di saat malam? Saya langsung, mungkin kalau saudara ditanya seperti itu, jawaban saudara juga mirip sama saya. Ya karena gelap. Karena saya nggak bisa lihat apa-apa. Karena saya nggak bisa lihat apa-apa, maka saya berpikir macam-macam yang sebenarnya belum tentu ada. Ya, kenapa malam begitu menyeramkan? Ya karena nggak ada cahaya. Karena kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah ada hewan buas seperti pikiran tadi? Apakah ada orang jahat? Atau apa gitu? Karena ketidakmampuan kita melihat itu akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, kalau gelap, kita kehilangan penglihatan. Kalau udah kehilangan penglihatan, kita akan kehilangan arah tujuan. Jelas banget. Kalau udah nggak bisa lihat, ya udah. Misalnya kita ada tersesat di tengah hutan, nggak bisa lihat apa-apa. Jangankan arah pulang, saudara. Saudara akan bingung membedakan mana utara, selatan, barat, timur, gitu ya. Kalau orang Jawa biasanya gitu. Oh, tempatnya Pastor Ho di mana? Terus ngalor, terus nyetan. Oh iya, saya kalau udah diarahin gitu bingung, saudara. Alor endi, etan endi gitu kan, bingung. Kalau di Jawa ini biasanya ngarahinnya gitu kan. Terus Pak, terus ngalor. Pak sebentar Pak, utara selatan di mana Pak? Saya suka gitu. Ya tapi kalau di dalam gelap kita benar-benar nggak bisa melihat apa-apa. Dan ketika kita udah kehilangan arah, biasanya yang terakhir, yang paling bahaya adalah kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan pengharapan. Benar-benar sampai ya udah hopeless. Ya pasrah wes. Gitu. Pasrahnya udah menyerah kalah gitu sebelum bertanding. Itu yang paling berbahaya. Lalu di tengah malam itu, saya terus bilang lagi, hati kecil saya bicara lagi, saudara. Oh ya wes, kamu gitu ya? Karena kamu nggak bisa lihat ya? Oke. Sekarang coba kamu menengadah ke langit. Ya ringan aja gitu, refleks aja saya ngelihat gitu. Dan hari itu, entah kenapa, karena memang gelap suasananya, saudara, saya bisa melihat ada beberapa bintang di atas. Karena suasananya begitu gelap, saya sampai bisa melihat setidaknya, seingat saya itu ada 1, 2, 3, 4 bintang yang gede, sama beberapa bintang kecil-kecil yang agak jauh jaraknya. Lalu saya mikir, wah, ya bintang gitu ya, loh, aku nggak bisa lihat ya. Nah, saudara, ternyata bintang tempatnya itu tidak berubah. Tempatnya selalu ada di situ. Cuman masalahnya, kalau kita berdiri di tempat yang terang, suasana di sekitar kita terang, kita nggak akan bisa lihat. Jangankan siang, kalau siang-siang bintangnya memang pindah, enggak, bintangnya tetap di situ, saudara. Cuman kan kita silau sama cahaya matahari ya, kita terhalang sama terbias sama cahaya-cahaya lain. Begitu nggak usah siang lah, kita malam-malam. Coba saya pas lagi di pusat kota, ada banyak lampu-lampu. Loh, bintangnya nggak seterang itu, saudara. Beneran, karena udah kena biasan banyak cahaya, sudah banyak terkena pantulan-pantulan cahaya lain. Jadi saya nggak bisa menikmati bintang yang seperti itu. Terus saya dapat sesuatu, saudara. Ternyata Tuhan itu seperti itu loh. Kita kalau mau dekat sama Tuhan,
biasanya Tuhan pakai apa? Pakai masalah buat kehidupan kita. Kita dikasih satu masalah yang membuat kita tiba-tiba, oh iya, ileng sama Tuhan. Coba kalau saudara lagi hidupnya lagi happy gitu ya, lagi nggak ada masalah, semuanya everything is good, saudara akan ya oke, puji Tuhan, biasa aja gitu ngomongnya sama Tuhan. Tapi begitu saudara mengalami satu yang mentok, pasti otomatis, yalah Gusti, ya apa iki Gusti, kok mentoknya dia Tuhan gitu. Setidaknya saudara akan ngomong sama Tuhan, Tuhan kok gini ya. Ternyata saudara, masalah itu bukanlah sebuah hukuman sebenarnya dari Tuhan. Masalah itu bahasa kasihnya Tuhan. Buat apa? Buat menarik perhatianmu kembali lagi sama Tuhan. Masalah adalah sarana Tuhan untuk membuat fokus hidupmu itu balik lagi sama Dia. Selama ini kita mungkin sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan karir kita sibuk dengan bisnis kita, sehingga kita lupa bahwa ternyata Tuhan loh yang memberikan semuanya. Kita lupa tuh firman Tuhan yang bilang kerja keras nggak akan menghasilkan semuanya, kekayaan dan hormat itu datangnya dari Tuhan. Kita bisa lupa semuanya saat kita bekerja, tapi begitu Tuhan kasih satu masalah, itu tandanya Dia ingin menarikmu balik sama Dia. Sini, aku sayang sama kamu loh. Lihatan aku. Nah, makanya Tuhan itu seringkali seperti bintang, saudara. Di tengah-tengah masalah, Dia akan memancarkan sinarnya untuk menarik perhatian kita kembali. Saudara pernah tahu tentang hashtag ini? Saya tidak kampanye negatif, jadi tolong jangan dilaporkan. Saya masih ingin pulang dengan selamat sampai ke Tangerang, saudara. Anak istri saya menunggu. Ya, ada beberapa hashtag ini digaungkan hari-hari ini. Hari-hari ini digaungkan dengan berbagai macam alasan, saudara, sebenarnya yang kita semuanya ya mungkin ada beberapa dari kita juga merasakan dampaknya gitu ya. Setidaknya ada beberapa yang bilang, aduh susah sekarang ini, harga dolar naik, harga BBM naik, pajak naik, tapi penjualan nggak naik gitu ya. Penjualan kok malah merosot. Dan yang lebih menyakitkan, saudara, hari-hari ini saya habis baca kemarin, tingkat perceraian naik. Ada banyak orang Indonesia yang hari-hari ini ternyata mengalami satu masa kegelapan sebenarnya. Mereka nggak bisa lihat cahaya. Ini situasi yang sebenarnya berbahaya. Tapi yang ironis adalah di tengah mereka mengalami kegelapan, bukannya berdoa, bukannya mengatakan kata-kata berkat untuk Indonesia, tapi hashtag seperti ini yang keluar. Kabur aja dulu, Indonesia gelap, Indonesia cemas. Loh, kita ini duta-dutanya Tuhan loh. Nah kok berani-beraninya kita malah mengutuki bangsa kita sendiri? Kalau bukan kita yang berkati Indonesia, siapa lagi, saudara? Kalau hari ini berada dalam kegelapan, saya ingin bilang gini. Saya pernah satu kali melewati malam, saudara, dan waktu itu malam yang penuh mencekam gitu, karena waktu itu saya masih ada di Papua. Orang tua saya kebetulan seorang tentara, dan hari itu ada demo karena salah satu mahasiswa UNCEN, Universitas Jenderal Masih, meninggal. Jadi orang Papua tuh pada demo bawa panah di jalan-jalan. Nah sore hari, papa saya kan karena piket, saudara, di Kodam gitu ya, karena sebagai tentara. Terus mama saya tuh ada acara apa gitu. Jadi saya cuma sama kakak saya di rumah, masih kecil-kecil, saya masih SD, saya ingat banget. Dan suasananya begitu mencekam. Malam itu saya lewati, nggak tidur, saking takutnya. Saya sama kakak saya, ini gimana? Nanti kalau ada orang datang ke sini, mecahin kaca, kita pukul. Waduh, udah siap-siap, saudara. Anak kecil, oke, alatnya pakai apa? Kita harus punya senjata pertahanan. Oke, ayo siapin, cari. Saya bawa ulek-ulek. Ya namanya anak kecil, tolonglah.
ini kejadian nyata. Saya memang bawa ulet-ulet karena saya pikir kalau ada orang masuk tak duduk kan sakit gitu ya. Kakak saya ya masih mendingan, dia bawa pisau. Terus saya, tangan kanan saya bawa ulet-ulet, kiri saya bawa apa? Saya bawa sutil, saudara. Karena kakak saya bawa pisau. Yang lebih panjang kan sutil gitu kan, lebih jauh jangkauannya gitu. Nah, tapi malam itu kami melewati malam itu benar-benar dengan ketakutan. Kita siap-siaga terus nggak tidur. Jangan tidur. Iya. Udah ngantuk-ngantuk gitu, jangan tidur. Oh iya. Jaga. Aduh, papa kok nggak pulang-pulang ya? Aduh, papa nggak pulang-pulang ya? Gimana ya? Aduh, gimana nih? Gitu. Kita di rumah. Padahal sebenarnya di depan komplek kami itu ya kompleknya tentara, saudara. Ada pos-pos penjagaan tentara. Cuman memang di jalanan raya di depan itu kelihatan sekali ada beberapa orang yang bawa panah gitu ya, jalan long march gitu. Orang-orang Papua. Nah itu membuat kami begitu mengalami ketakutan 8 jam lamanya sampai pagi menyingsing, kami nggak tidur. Begitu pagi menyingsing, mama pulang sama papa pulang, kamu nggak apa-apa nak gitu. Ngantuk yang ada saudara, langsung capek, langsung tidur. Coba bayangkan, kalau hari itu saya memilih untuk istirahat di tengah malam itu 8 jam yang sama, saya coba pasrahkan diri saya untuk tidur, rest di hadapan Tuhan, tidur aja tenang, percaya aja bahwa Tuhan yang jaga, maka pagi harinya saya pasti punya energi yang lebih luar biasa ketika mama papa saya datang jemput saya. Tapi karena saya memilih untuk tidak tidur dan berpikir dengan macam-macam, yang terjadi adalah saya kehabisan energi, boro-boro happy gitu, mama papa datang, oh ya mama papa datang, oke yus, ngantuk tidur. Capek, nggak bisa menikmati fajar yang baru, nggak bisa menikmati anugerah yang baru. Begitu juga dengan kegelapan ini, saudara. Kalau hari-hari ini kita mengalami satu masa yang kelam, satu masa yang gelap, kalau kita terus berpikiran dengan pikiran kita yang negatif, oh ya berjaga-jaga, seolah Tuhan tuh nggak ngelihat kita, seolah kita mikir bahwa Tuhan tuh mengabaikan kita, maka ketika fajarnya datang, kita udah kehabisan energi untuk menikmati anugerahnya. Makanya hari-hari ini kita harus belajar. Oh iya, memang ada malam. Karena Tuhan bilang di pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal kalau kita baca terusnya ya. Ada waktunya merobek, ada waktunya menjahit, semuanya ada waktunya kok. Nah, kalau segala sesuatunya ada waktunya, maka sebenarnya kita bisa percaya satu hal. Maka sebenarnya masalah kita pun ada masalah expirednya. Gak akan selama-lamanya. Ada waktunya malam, ada waktunya pagi. Ya memang. Terus kenapa? Kenapa kita harus protes? Loh Tuhan, kenapa harus ada malam? Aku maunya pagi terus. Loh ya, kalau pagi terus ya legrek saudara. Kerja terus lah kita ya. Kita nggak usah pusingin dengan segala sesuatu yang bukan bagian kita. Stres terbesar kita adalah ketika kita mencoba mengatur bagiannya Tuhan. Stres terbesar kita adalah mencoba memprotes hal yang seharusnya memang Tuhan udah izinkan harus ada. Memang harus ada malam, saudara. Memang harus ada kegelapan itu. Karena tanpa malam, tanpa gelap, engkau nggak akan bisa ngerti arti cahaya. Tanpa masalah, engkau nggak akan bisa ngerti arti mengucap syukur sama Tuhan. Engkau nggak akan bisa ngerti bahwa Tuhan itu begitu mencintai engkau. Kalau engkau tidak pernah mengalami masalah yang engkau jalani bersama Tuhan, dan Tuhan bawa dirimu kepada kemenangan. Makanya kita harus bersyukur dalam segala hal. Bukan karena kita bersyukur akan masalah yang berat, bukan karena masalahnya kita bersyukur atas kesedihan kita. No, bersyukurlah karena Tuhan ada bersamamu. Yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada masalah hari-hari ini, jangan pernah sampai kehilangan pengharapanmu di dalam Tuhan. Kenapa? Saya suka sekali ayat ini, saudara. Ibrani 6 ayat 19a, saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita.
Saudara bayangin, di belakang itu saya kasih ilustrasi gambar kapal yang terombang-ambing sama badai. Di tengah malam yang gelap seperti ini, di tengah masalah kita mungkin bisa aja diombang-ambingkan badai. Tapi selama kita punya jangkar yang tertanam dalam di dalam Tuhan, kapal kita nggak akan terhanyutkan sampai terhempas ke karang, saudara. Kapal kita akan tetap aman. Badai memang bisa ada, badai bisa datang kapan saja, tapi selama engkau pegang Tuhan, selama engkau berpegang teguh sama Tuhan, engkau gak akan apa-apa. Percaya, saudara. Percaya. Malah engkau akan bersuka cita ketika badainya reda. Engkau akan lihat, loh, kemarin kok berat sekali ya masalahnya, ternyata sampai hari ini. Bukankah waktu COVID kita juga merasa hal yang sama? Aduh, kayaknya hari-hari susah, dikurung di rumah, nggak boleh kemana-mana, jajan susah, jualan gimana caranya ini, orang nggak boleh keluar. Tapi toh kita sampai hari ini, toh kita hidup sampai hari ini. Bukankah itu bukti penyertaan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupanmu? Kalau Tuhan sudah pernah melakukan hal yang baik, jangan pernah kehilangan harapanmu sama Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, kita perlu terus mengenal Tuhan. Gimana caranya kita mengenal Tuhan? Ya udah, nggak ada cara lain, cuma punya satu jalan. Buku Alkitabmu jangan dipakai untuk ganjalan pintu. Buku Alkitabmu itu surat cintanya Tuhan. Usahakan setengah jam, 15 menit lah, buka dan baca surat cinta itu. Kalau saudara hanya perlakukan Alkitabmu sebagai papan penunjuk arah, saudara akan cepat bosan. Oh iya, Alkitab, Tuhan ke arah mana? Oh, Tuhan ke arah sana. Ya wis. Begitu baca lagi, Tuhan ke arah mana? Duh, kok Tuhan nggak jawab, ini kok malah tambah bilangan ini, hitung-hitungan tok. Ya apa ini? Waduh, baca lagi imamat, ini apa? Mana Tuhan nggak ngerti gitu. Jangan. Baca Alkitab sebagai surat cintanya Tuhan. Temukan Yesus di setiap bagiannya. Ketika kau baca, aku mengasihi engkau, langsung, wah, Tuhan lagi ngomong aku cinta kamu nih. Aku juga cinta kamu Tuhan. Jadi perlakukan Injil itu sebagai surat cinta Tuhan yang menuntun perjalanan kita. Injil tidak hanya mengubah kemana kita pergi setelah kita meninggal. Jadi jangan pikir bahwa tujuan kehidupan kita adalah surga nanti. No. Surga itu Tuhan Yesus yang ajarin. Coba doa Bapa kami gimana? Jadilah kehendakmu di bumi. Artinya, engkau harus mengalami surga di mana? Sejak di bumi. Satu mati. Artinya, Injil tidak mengubah kemana kita pergi setelah meninggal, tapi bagaimana kita hidup hari ini. Setiap kali kita membaca firman, itu akan mengarahkan kita, oh yes, hari ini Tuhan sayang sama aku. Hari ini aku akan menuntut dan melihat kemenangan Tuhan dinyatakan. Itu hari ini, bukan tunggu nanti, saudara. Agama yang lain akan mengajarkan, oke, kamu harus berjuang, kamu harus menjadi serupa dengan A, B, C, D, E untuk mencapai nirwana, untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai kepada kesempurnaan. No, hanya Kristus satu-satunya. Bukan kita yang disuruh ke sana, tapi Dia yang datang sama kita. Amin. Oke itu saudara. Bagaimana supaya kita menjadi kuat dalam pengharapan kepada Tuhan? Cepat saja ada 3 hal yang kita harus belajar dari Yesaya 60 tadi. Yang pertama, Tuhan gak pernah mengabaikan keadaanmu. Kita harus percaya ini. Ayatnya tadi berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu kok. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu engkau terluka. Tuhan tahu engkau susah. Dan bukan cuma tahu, saudara. Tuhan udah alami ini. Kau yang merasa engkau dihianati, Tuhanmu sudah dihianati lebih dulu. Di atas kayu salib. Kau yang merasa engkau dihina, Tuhanmu sudah diludahi lebih dahulu. Kau yang merasa
susah. Hei, sesusah apa hidupmu sampai harus mengalami cambukan itu? Yesus kita udah alami semuanya lebih dulu. Maka dia tahu, dia ngerti kok situasimu. Dia ngerti apa yang kau alami. Dia ngerti apa ketakutanmu. Karena itu jangan pernah datang sama Tuhan dengan sok-sokan kuat. Nah ini, kadang-kadang kita gitu, kadang-kadang ke gereja gitu ya. Apa kabar? Ditanya gitu pasti jawabannya Luar biasa. luar biasa. Masih utangnya numpuk, masih cicilan jatuh tempo, pokoknya luar biasa sih gitu kan. Lah, kalau sama Tuhan jangan pakai bohong-bohong saudara. Tuhan ngerti kok. Kalau engkau punya masalah, jujur sama Tuhan, belajar untuk jujur. Kamu gimana nak? Iya Tuhan. Ya apa ya Tuhan? Besok anak sekolah masuk, uang seragam belum beres, uang gedung udah sih, cuma seragam, buku, nah buku fotokopi di mana ya Tuhan gitu. Mikirnya udah banyak gitu ya. Nggak usah susah. Berkatalah jujur-jujurnya. Tuhan, iya, aku lagi susah. Satu kali saya punya anak itu lucu saudara. Dia waktu itu masih kelas 6, 2 tahun lalu. Dan kami itu, ya namanya kami lagi merintis gitu ya. Gedung kami juga baru jadi tahun lalu. Sehingga ada banyak pengeluaran yang cukup besar. Dan kami tuh punya mobil kecil. Waktu itu, cuma sedan gitu ya. Terus setiap kali kami jalan, mau cell group, kami itu beberapa kali jemputin teman-teman gitu ya. Jadinya pas di mobil, dia ngerasa sempit gitu. Karena saya bawa anak saya, karena kan yang mau saya jemput ini juga bawa anak. Jadi bayangin di mobil sedan itu umpel-umpelan ada 7 orang masuk saudara. Sedan yang harusnya 4 orang itu ada 7 orang atau bahkan sama anaknya yang kecil 8 gitu ya. Sampai pangku-pangkuan di belakang. Satu kali anak saya bilang gini, Pak, kita butuh mobil yang besar. Oh, enak men. Kok enteng menlambe munan gitu kan? Batin saya gitu saudara. Kita butuh mobil yang besar. Aku mau gini Pak. Pokoknya mobil putih besar. Mobil putih besar kok enteng. Iya nak. Nanti kita beli ya. Nanti Tuhan pasti sediakan. Bener ya Pak ya? Saya cuma ngomong gitu saudara. Besoknya, entah kenapa kita pas lagi jalan-jalan gitu ke mall, dia ambilin brosur-brosur mobil saudara. Tiba-tiba dikasih, Pak, mobil ini bagus. Iya bagus, oke, gitu kan. Saya mau ngomong apa ya, memang bagus, iya bagus. Ayo Pak lihat, aku lihat toh, gak tuku kira-kira disawat gak ya sama yang jual gitu ya. Agak mikir saudara. Iya, nanti kita lihat ya. Ayo Pak, lewat begitu mau pintu keluar, orang dia pamerannya di depan situ saudara, ditarik. Ya wes lah, manut daripada anak saya kreki, saya ikut gitu kan. Ke mobil gitu, terus ngeliatin mobilnya gitu. Ini bagus, Pak, ini mobilnya bisa ngomong gitu. Oh, anak ini kok sampai tahu, ini marketingnya luar biasa, pinter banget ini marketingnya. Anak dulu yang di prospek gitu kan. Ini mobilnya bisa ngomong Pak. Apa? Halo Muli, buka jendela. Oh langsung buka jendelanya gitu. Iya. Saya tuh saking satu sukacita, mengagumi, hebatnya mobil ini. Yang kedua, penangis saudara. Gila anakku njaluk tuku saiki, duwe sopo gitu kan, saya mikir gitu. Saya mikir terus, iya, oke. Bagus ya, bagus. Iya, wah kita cari lagi mobil yang lain. Cara terbaik untuk seorang tua untuk mengalihkan perhatian anaknya, oke nak, kita cari lagi yang lain. Puji Tuhan, Tuhan kita nggak suka kayak gitu ya, nggak suka ngalihin kita ya. Kalau saya masih judian sekali memang. Karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan, ayo kita cari yang lain. Saya cari beberapa tempat akhirnya. Akhirnya karena kejadian itu, entah kenapa, iman saya ikut bangkit saudara. Tiba-tiba besokannya, karena hari Senin libur gitu ya, kita keluar ke bengkel. Kok bengkel? Dealer mobil, lihat-lihat mobil gitu. Kok mobil ini harganya ya ada gitu ya, yang sesuai sama budget saya kok nggak ada gitu.
ini mobil saya ditukar juga kok nggak ada harganya gitu. Mau dibeli ini gimana? Ya udah, akhirnya istri saya, waduh, saya puji Tuhan punya istri seperti itu. Dia bilang gini dengan bijaknya, Rev, ayo mulai malam ini kita berdoa minta sama Tuhan. Saya pikir itu adalah ritual biasa seperti orang tua pada umumnya yang mengatakan minta sama Tuhan. Artinya, oh gak mungkin Rev, ya kok ngenteni Tuhan gitu kan? Saya pikir seperti itu dan Rev akan lupa dengan janji-janji itu. Gitu. Ternyata enggak. Malam hari ketika kami berdoa bersama, kami biasa berdoa bergiliran, saudara. Anak-anak menyampaikan doanya, baru nanti saya yang terakhir menutup. Nah, si Rev berdoa, Tuhan, kami minta mobil putih besar. Duh, saya dengar doa itu antara iya, enggak, iya, aku ini harus apa gitu. Saya sendiri bingung, harus amin atau harus apa ini gitu kan? Kami minta mobil putih besar. Ya, Tuhan, ya terakhir saya bilang, Tuhan, kamu tahu apa yang kami butuhkan. Kami percaya sama kamu. Amin. Besokannya terus rutin, saudara. Saya pikir itu hari itu tok dia berdoa seperti itu. Terus, saudara, dia berdoa lagi seperti itu. Dia berdoa, besokannya berdoa lagi. Kami minta mobil putih besar. Sampai berapa waktu kemudian kami minta guling Tuhan yang bisa ngomong. Oh ya ampun, kok tambah spesifik gitu ya imannya anak saya. Bener-bener sampai saya sendiri bingung gitu. Nah, satu kali tiba-tiba gini, saya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Tiba-tiba ada masalah dalam keluarga gitu ya. Terus ada salah satu aset yang kita harus jual, keluarga besar, dan itu minta dibagi-bagi gitulah istilahnya. Nah, saya karena mikir, saya tuh bukan tipe orang yang ngejar-ngejar warisan, saudara. Jadi saya malah nggak mikir apa-apa gitu. Cuma saya menyayangkan kenapa sih harus dijual gitu. Saya termasuk orang-orang yang pro untuk nggak usah dijual, udah bareng-bareng aja buat aset bersama gitu. Terus tiba-tiba akhirnya singkat cerita itu terjual. Saya nggak minta apa-apa. Tiba-tiba saya dikasih aja. Hah? Jumlahnya pas. Buat si almas putih besar itu. Terus saya mikir, ini bisa buat beli yang lain nih gitu kan. Kebutuhan masih banyak nih yang lain nih. Tapi terus istri saya bilang, janjinya apa? Ya udah, beliin, ambil mobil almas yang putih besar. Ya udah, saya belikan. Saya tahu bukan saya yang ngasih. Tuhan saya yang menjawab doanya anak saya. Amin. Puji Tuhan. Kalau doa yang sesimpel itu aja dijawab, saudara. Tidakkah Tuhan peduli dengan air matamu? Amin. Tuhanmu itu sayang sama kamu. Amin. Bahkan hal yang sepele, cuma mobil, saudara, sesimpel itu dia kasih. Apalagi untuk hidupmu. Amin. Apalagi untuk masa depanmu. Amin. Tuhan itu pegang kendali. Jadi nggak usah tutup-tutupi lah kebutuhanmu di hadapan Tuhan. Jujur aja, ngomong aja apa adanya. Oh, dia Bapak kita kok. Amin. Kita itu kadang nggak sadar punya Bapak yang begitu kaya. Cuma kita merasa nelongso aja kayaknya, aduh segala sesuatu kurang. Kok menyedihkan ikut Engkau Tuhan, penuh penderitaan. Batinnya Tuhan nggak ngomong kok. Coba anak saya juga nggak ngomong sama saya. Jadi saya juga nggak ngerti apa yang keinginannya dia. Tapi kalau engkau ngomong sama Tuhan, sama Bapakmu yang di atas, Tuhan akan sediakan apa yang kau perlukan. Amin. Amin. Jadi hari-hari ini, kalau engkau mengalami malammu yang gelap, masalahmu yang terberat sekalipun, percaya satu hal, bahwa titik rendahmu itu bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan gak pernah hukum kamu. Titik rendahmu itu adalah tempat perjumpaan. Amin. Itu yang akan mengubah kehidupanmu. Kalau engkau mengalami satu titik rendah, pastikan bahwa engkau datang tepat sama Tuhan, ngobrol aja. Tuhan,
Terus aku gak kuat. Aku difitnah gini. Iya, ngomong aja. Tuhan ngerti kok. Dan gak cuma ngerti, dia merasakan apa yang kau rasakan. Dan gak cuma merasakan, dia mampu nolong kamu. Dia luar biasa Tuhan kita. Yang kedua, kita percaya bahwa kenapa kita harus terus berpegang sama Tuhan. Tuhan itu menghampirimu lebih dulu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Ini bukan sebuah perintah ternyata, saudara. Kalau kita baca ayat ini dengan jelas, bangkitlah menjadi teranglah, seolah itu adalah kalimat perintah. Seolah itu surat perintah dari Tuhan untuk kamu bergerak, bangkit. Tapi sebenarnya, kalau kita baca dengan jelas ayat ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kalau engkau diajak bangkit, sebenarnya bukan memerintah engkau, tapi dia sedang ngasih tahu, hey, aku ada di sini. Aku ada sama kamu loh. Aku siap nolong kamu loh. Aku mau kamu jadi bintang yang bawa terang. Aku mau kamu bukan jadi orang-orang yang mencari mujizat, tapi engkau akan dijadikan mujizat karena Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Ini bukan surat perintah, saudara. Kalau Tuhan udah bilang sesuatu, nggak mungkin dia nggak ngasih apa yang kita butuhkan. Setiap kali Tuhan perintahkan orang untuk keluar, siapapun itu, Tuhan selalu sediakan mujizatnya. Musa disuruh ngomong sama Fir'aun, loh, aku berat lidah Tuhan. Enggak apa-apa, jalan dong. Dikasih tongkat, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa melakukan banyak mujizat, bahkan tongkatnya bisa membelah laut. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah menyuruhmu dengan tangan kosong. Dia hadir dulu dalam hidupmu. Dan bukan cuma hadir, dia berikan semuanya yang kau butuhkan untuk membuat engkau menjadi lebih dari pemenang. Itu Tuhan kita. Jadi perintahnya cuma satu buat kita. Kamu adalah terang dunia. Jadi jangan terus main dalam zona kegelapan. Kegelapan boleh ada, nggak apa-apa, tapi engkau harus jadi bintang yang bawa terang itu. Supaya apa? Supaya lingkungan sekitarmu ngelihat, oh, itu toh Yesus. Arahkan mereka supaya mereka melihat Yesus dalam hidupmu. Jangan jadi sama dengan dunia. Jangan dunia bilang, aduh, hidup lagi susah, aduh ini gimana. Jangan jadi pencari mujizat seperti mereka, tapi jadilah mujizat buat mereka. Mulailah dengan kehidupanmu, mulailah berkata-kata dengan kata-kata bijakmu, mulailah berdoa dengan mulutmu. Karena kenapa? Karena engkau adalah duta-dutanya Tuhan. Waktu Yesus manggil Petrus di atas batu karang itu, Yesus bilang gini, saudara, Pet, sini Pet, tak omongin Pet. Ya kan namanya Petrus. Masuk terus, kamu terus jalan kan? Dari Pet pasti. Pet, sini Pet. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa aslinya, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Apa arti eklesia, saudara? Eklesia adalah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi tahukah saudara bahwa hari-hari itu, bangsa Romawi itu saat menjajah di sana, mereka itu manggilin. Ada beberapa orang perwakilan dari setiap suku-suku dipanggil untuk datang ke pemerintahan, terus ditanyain, di sukumu butuh apa? Oh iya, butuh gandum kami habis, persediaan makan kami habis. Oke, disediain. Kamu butuh apa? Oh iya, ini butuh alat-alat untuk nelayan, untuk apa? Semuanya ditanyain, saudara. Untuk apa tujuannya? Orang-orang ini dipilih dan untuk diutus, untuk ditanyain, kamu itu harus membawa kesejahteraan buat kotamu, untuk sukumu. Nah, itu namanya eklesia. Makanya Yesus pakai istilah eklesia pada saat ngomong sama Petrus adalah di atas batu karang ini, di atas kebenaran firman ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Artinya aku akan mendirikan jemaatku, yaitu duta-duta besarku. Jadi saudara dan saya, kalau hari ini ada di tempat ini, saudara dan saya kalau hari ini bisa mendengar firman ini,
saudara dan saya diingatkan bahwa saudara dan saya adalah duta-duta besarnya Tuhan. Jadi jangan pakai mulutmu untuk mengatakan hal yang buruk. Jangan, saudara. Jangan. Mulutmu itu punya kuasa. Kalau segala sesuatu buruk, ya jangan kau sumpah serapahi, tapi ucapkan berkat. Kalau kau tinggal di satu wilayah yang gelap, satu wilayah yang kelam, satu wilayah yang banyak kejahatannya, perkatakan berkat di sana supaya kejahatan menurun. Bukannya malah mengata-ngatai bahwa aduh ini tempat kok ini ya jahat banget ya gini-gini. Jangan. Perkatakan berkat, saudara. Kantormu, perkatakan berkat atas kantormu. Usahamu, perkatakan berkat atas usahamu. Kenapa? Karena kata-katamu itu akan membuka kunci surga. Engkau itu DPR-nya Tuhan. Setiap kali engkau berkata-kata, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab doamu. Amin. Jadi jadilah terang dunia, kota di atas gunung yang nggak mungkin tersembunyi. Kita mau nggak mau pasti jadi sorotan orang. Coba aja kalau di TV lah gitu ya, ada artis kawin cerai. Kalau bukan dari orang Kristen biasanya oh ya udah cerai biasa. Coba kalau orang Kristen, waduh, langsung disorot bertubi-tubi. Ini orang Kristen bercerai, ini orang Kristen gini. Pasti. Karena memang kita itu jadi tolak ukur dunia. Dunia itu ngelihat sama kita. Nah kalau kitanya jadi duta yang salah, jadi duta-duta yang nggak bisa bertanggung jawab, yang malu surga, saudara. Yang malu surga. Lihat hari-hari ini ada beberapa DPR kita yang tersandung kasus, ada beberapa pejabat-pejabat yang kemudian akhirnya tertangkap untuk kasus korupsi. Bukankah pemerintah yang menjadi malu, yang dipersalahkan? Jangan persalahkan Yesus karena sikap kita yang tidak benar. Nah, kita sebagai dutanya, ayo kita sama-sama berlaku benar dan menjadi berkat supaya dunia melihat dan dunia percaya atas kesaksian hidupmu. Yang terakhir, saudara, kenapa kita harus percaya sama Tuhan? Karena Tuhan yang meneguhkanmu dalam penantian. Seringkali, saudara, orang itu jatuh bukan di tengah-tengah masalah. Kalau ada masalah, orang itu enggak langsung jatuh. Biasanya mereka akan berdoa. Ya apa enggak? Kalau kita begitu dapat masalah besar, aduh, ya apa ya Tuhan? Wah, mikir dulu. Setidaknya kita langsung mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tapi ada banyak orang jatuh di ruang tunggu di saat dia menantikan jawaban doa Tuhan. Ada banyak orang kehilangan imannya justru di saat dia sedang berdoa sama Tuhan dan doanya belum juga dijawab. Kita seringkali menilai bahwa kalau Tuhan sayang sama kita, maka dia akan menjawab semua doa kita, betul? Tapi tahukah saudara bahwa ternyata Tuhan itu mengerjakan banyak hal tanpa kita sadari. Tuhan itu melakukan 10.000 hal baik dalam hidupmu, di mana kita cuma menyadari paling cuma 3 diantaranya. Padahal dia mengerjakan banyak hal. Dan di tengah-tengah itu, karena kita nggak bisa melihat kebaikannya, karena kita nggak bisa melihat pekerjaannya, kita cepat-cepat langsung ngomong, Tuhan ini gak sayang tapi aku. Aku harus berdoa loh Tuhan, kurang apa aku Tuhan? Paling Tuhan Yesus cuma ngomong kurang sabar le. Gue kurang sabar, kurang ngerti aku. Hatiku itu ada sama kamu. Aku gak pernah transaksional sama kamu. Bahkan aku serahkan nyawaku sebelum kamu bertobat. Aku udah mati lebih dulu loh. Aku udah mengerjakan banyak hal buat kamu. Masa kan kamu masih mempertanyakan kebaikanku? Saudara,
Jangan ukur kesetiaan Tuhan dari kecepatan perubahan keadaanmu. Kamu kadang gak pernah bisa melihat ada karya-karya yang besar yang Tuhan siapkan untuk masa depanmu. Kamu cuma bisa melihat apa yang ada di depan matamu. Kamu gak bisa mengimani. Harusnya kamu bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan bahwa ada anugerah sebesar itu di baliknya. Percaya, Tuhan tuh sediakan mahkota loh buat kamu. Asal kamu percaya, kamu setia. Jadi jangan cepat-cepat bilang Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak setia, walau saat engkau berdoa dan Tuhan nggak menjawab doa. Oh, karena ada beberapa hal tuh, saudara, yang buat Tuhan nggak kunjung menjawab doamu. Memang jawaban doa itu ada iya, tidak, tunggu. Memang. Tapi jawaban tidak pun itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Karena Tuhan begitu mencintai kamu, dia bilang tidak. Sebagai ilustrasi, saya satu kali waktu kecil, wah ini ceritanya saya kecil terus ya. Ya soalnya saya udah kegedean badannya, saudara. Jadi saya cerita masih kecil aja waktu masih pede gitu ya. Waktu saya masih kecil, saya senang sekali, saudara, main bola. Dan di depan saya itu ada jalanan. Biasanya kami main bola itu gawangnya itu dari sendal, saudara. Ditaruh di sini sendal, di situ sendal, terus di sana sendal, di situ sendal. Main bola, ya namanya main bola anak-anak, nggak pakai sepatu, pasti nyeker gitu kan. Sepatunya merek nyeker men gitu kan. Jadi kita main bola. Dan ketika maghrib sampai suruh, kalau orang Jawa bilang, orang tua saya, mama saya tidak pernah memanggil saya dengan lembut. Saudara, nggak pernah dia hampiri saya dengan Rio anakku, hari sudah mulai senja, marilah kita pulang ke rumah kita dan mandilah di sana karena mama sudah sediakan makanan yang enak untuk. Nggak pernah, saudara, sumpah nggak pernah, saudara. Yang terjadi apa, saudara? Begitu maghrib, saya masih belum pulang, masih happy main, namanya anak kecil kan. Rio! Boro-boro disamperin dari depan rumah. Rio! Teriak. 1. Waduh, langsung dihitungi, saudara. Wah, iki. Oh, posnya saya asik 2. Nah, kalau udah 2, oke, sebaiknya saya cepat-cepat pulang. Kalau enggak, biru semua paha saya, saudara. Dijiwiti sampai sedemikian rupa. Tapi satu kali, malam itu saya main kebablasan. Udah dipanggilin, tapi entah kenapa mama saya kayaknya habis manggil sekali terus masuk gitu ya ke dalam rumah ngurusin apa saya nggak ngerti. Tapi saya asik aja main di depan. Nah satu kali karena makin gelap, saudara, makin suruh, saya nendang. Yang saya tendang batu. Kaki saya berdarah. Saya pulang agak pincang-pincang. Apakah saya langsung berani menghampiri mama saya? Tentu tidak. Saya akan dapat masalah yang lebih besar kalau dia tahu kaki saya berdarah. Saya diem-diem mandi, terus kok nggak bergerak. Mama saya dengan santainya, nadanya marah enggak, lembut enggak, lapo. Wes, enggak apa-apa. Mana kakimu? Udah tahu ternyata, saudara. Berdarah kan? Iya, Ma. Tadi nendang batu. Ngerti? Langsung dibilang gitu. Ngerti saiki. Ternyata, saudara, kalaupun Tuhan ngomong enggak sama kamu atas setiap jawaban doamu, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Bisa saja permintaanmu itu justru akan mencelakakanmu. Nggak tahu ada bahaya di sana. Jadi jangan cepat menilai Tuhan itu tidak baik. Karena sebenarnya Tuhan itu punya rancangan yang baik dalam hidupmu. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini, saudara. Mari kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Yes. Yes. Tuhan tahu kok yang terbaik buat engkau. Dan bukan cuma itu. Kalau kita baca lanjutannya, dikatakan gini saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain, sebetulnya mujizat terbesar itu bukanlah ketika engkau mendapat jawaban doamu, bukanlah ketika engkau tahu engkau sedang mengharapkan sesuatu dan engkau mendapatkannya. Itu mujizat yang biasa. Mujizat terbesar adalah ketika hari di mana engkau menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Itu mujizat terbesar. Kenapa? Karena ketika engkau menemukan Tuhan, engkau berjalan bersama Tuhan, jangankan sakitmu, jangankan masalahmu, jangankan beban keuanganmu, semuanya Tuhan udah tanggung. Tuhan mampu dan sanggup menolong engkau. Saya udah pemain musik untuk maju ke depan. Kita nggak bisa, saudara, menilai Tuhan hanya dengan hal-hal yang apa yang kita bisa lihat. Pikiran kita terbatas. Pikiran kita terbatas. Kau pikir kau mampu untuk tahu segalanya sehingga mengatur Tuhan? Sadari, kita ini hamba. Kita ini objek kasihnya Tuhan. Jadi biarkan kita tetap menjadi objek kasihnya. Jangan merubah segala sesuatu untuk kita memerintahkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan dukun atas hidupmu. Sehingga ketika engkau bilang, Tuhan aku mau ini, terus merapal mantra doa yang begitu bagus gitu ya. Terus habis itu ditambah lagi kalau masih doanya belum terjawab, ditambah lagi oke, tak tambah dengan puasa. Seolah itu engkau sedang bertransaksi sama Tuhan. Udah puasa masih belum dijawab, oh ya wes, ayo ke panti asuhan, kita beramal. Hei, siapa sih lu? Kenapa transaksi sama Tuhan? Tuhanmu sayang sama engkau. Dia cinta banget sama engkau. Gak perlu engkau minta, dia udah mati buat engkau, saudara. Karena itu mari kita terus datang sama Tuhan. Kita hampiri tampaknya Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
saudara sedang alami hari-hari. Mungkin hari-harimu adalah hari-hari yang berat. Mungkin hari ini engkau seolah kehilangan pengharapanmu, seolah kamu berkata bahwa aku udah berdoa sekian lama Tuhan, tapi kenapa nggak ada jawaban doa buat aku? Sekali lagi firman kita, hari ini firman Tuhan berkata kepadamu, hei, sekalipun kau nggak lihat tanganku bekerja, coba percaya hatiku. Coba percaya bahwa aku mengasihimu, nak. Aku cinta sama kamu. Engkau itu seumpama biji mataku, kata Tuhan. Cobalah percaya sama Tuhan. Coba hampiri tahtanya lebih lagi. Biarkan izinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidupmu. Yang penting engkau setia di jalannya. Yang penting engkau ikut kemanapun dia melangkah. Maka mujizat itu adalah bagianmu. Dan lebih dari itu, engkau bukan cuma mencari mujizat, tapi engkau akan dijadikan mujizat oleh Tuhan. Hidupmu akan berdampak, hidupmu akan menjadi terang, dan Tuhan akan membawa terang itu terus naik lebih tinggi karena anugerahnya, karena cintanya sama engkau. Percayalah, hari-hari ini engkau kalau mengalami hari-hari yang berat, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kembalikan hatimu sama Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan dan minta Tuhan, Tuhan, isi hatiku kembali Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku gak perlu yang lain. Aku perlu Engkau memenuhi hidupku Tuhan. Aku perlu Engkau memenuhi hidupku. Buat aku menjadi terangmu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dalam hatiku sehingga aku bisa berdoa. Berikan ketenangan-Mu dalam hatiku sehingga aku bisa percaya. Aku gak mau takut Tuhan, karena ketakutan gak akan menambah sehasta pun perjalananku. Tapi aku mau percaya karena Yesusku pasti menang. Karena Yesusku, aku pasti menang di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap hati, tangan-tangan yang terangkat Tuhan, untuk setiap hati-hati yang merindukan, biar lawatan-Mu Tuhan memenuhi mereka Tuhan. Biar cinta-Mu itu Tuhan menggurapi mereka, sehingga mereka menjadi kuat, sehingga mereka gak jadi takut Tuhan. Dan mereka akan melihat tangan-Mu yang kuat itu menuntun mereka. Dan kami akan melihat hari ini akan mulai bahwa kesaksian-kesaksian kehidupan akan muncul dari gereja ini Tuhan. Akan dibangkitkan anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Akan dibangkitkan anak-anak Tuhan yang menjadi jawaban doa untuk lingkungannya. Dan dari tempat ini Madiun akan dimenangkan karena Yesus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih Pastor. Baik Bapak saudara, sebelum saya serahkan kepada Naujaya Ibadah, pertama saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan tim Praise and Worship Victorious Family yang sudah terlibat aktif dalam pelayanan Youth Camp 2026 di Kare beberapa tahun lalu. Dan terima kasih buat anak-anak Tuhan yang ikut mendoakan kami semua dalam pelayanan, sehingga sepanjang pelayanan Youth Camp beberapa hari yang lalu diberkati luar biasa. Puji Tuhan atas dukungannya. Terima kasih. Dan terus memberkati kita semua. Silakan kepada Ibu Naujaya untuk menyampaikan pengumuman gereja bagian akhir. Terima kasih Bapak Rio yang sudah memberkati jemaat di tempat ini. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Kami persilakan tim multimedia. I praise the
Mari terus dukung dalam doa, pembelian tanah, dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa pukul 5 sore. Latihan tim musik anak sekolah minggu remaja. Hari Kamis pukul 7 malam. Ibadah mesbah keluarga Allah. Berikut untuk yang melayani. Worship leader oleh Bapak Wuryanto. Singer, Saudara Justin dan Saudara Dio. Firman Tuhan oleh Ibu Suci. Multimedia, Saudari Fani didampingi oleh Saudara Evan. Hari Sabtu, pukul 9 pagi. Latihan tim Praise and Worship ibadah anak sekolah Minggu Samuel. Sabtu pukul 7 malam. Doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya pukul 7 pagi di Geraha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani. Penanggung jawab ibadah oleh Bapak Wuryanto. Worship leader oleh Bapak Doni. Singer oleh Bapak Tidin dan Bapak Yanis. Multimedia Saudari Helen. Kolektan oleh Bapak Rilo dan Ibu Puput. Usher oleh Bapak Santoso dan Ibu Fitri. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah Minggu Samuel. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk donasi untuk pembangunan gereja. Mohon dapat dimasukkan pada amplop yang telah disediakan. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan. Dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan deklarasi iman kita. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berlimpah dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berlimpah dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rio yang sudah memberkati kami semua. Kebenaran firman-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan terus menopang memberkati kami. Sehingga banyak yang kami kerjakan dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, kami diberkati luar biasa. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami pulang dalam kemenangan-Mu, dari kasih karunia-Mu, dalam pertolongan-Mu yang ajaib. Mari kasih Tuhan sama-sama kita mengangkat tangan kita mengucap syukur buat anugerah-Nya. Mari kita pulang bersama-sama dengan menerima dan mengalami terus berkat Bapa yang ajaib. Kasih kemurahan Yesus yang dahsyat menaungi kita semua. Rahmat-Nya yang sempurna dalam penyertaan Roh Kudus yang memberikan kepada kita mujizat dan melakukan mujizat di dalam anugerah-Nya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua berkat. Terima berkat Tuhan dengan sukacita. Yang percaya berkat Tuhan limpah atas hidupnya sama-sama berkata amin. Terus berkata